Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Lukas 8 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Bapak Ibu Saudara, kita sudah belajar bagaimana kita harus menjadi pohon yang baik, yang menghasilkan buah yang baik. Identitas kita sebagai anak Tuhan itu bisa dilihat dari buah yang kita hasilkan. Kalau kita mengaku sebagai anak Tuhan, tapi kita menghasilkan buah yang tidak diinginkan Bapa, maka identitas kita sebagai anak Tuhan itu perlu diragukan. Dan kalaupun kita menghasilkan buah, itu tidak memberikan identitas yang benar sebagai anak Tuhan, sampai buah yang kita hasilkan itu menjadi matang dan menjadi berkat bagi orang lain, dan yang terutama adalah menyenangkan hati Bapa kita. Bapak Ibu Saudara, dalam perumpamaan tentang seorang penabur yang Tuhan Yesus pernah bagikan, kita bisa mengetahui apa sih yang membuat seseorang itu tidak bisa menghasilkan buah yang matang dalam kehidupannya. Nah, ternyata itu terjadi karena benih itu ditaburkan dalam semak duri. Awalnya memang benih itu bisa tumbuh, namun dalam masa pertumbuhan selanjutnya, maka benih itu akan mati terhimpit oleh semak duri itu sendiri. Artinya itu kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan dalam kehidupan seseorang itu memang bisa bertumbuh dan berbuah. Tetapi ketika mereka tidak berjaga-jaga, akhirnya mereka menjadi terlena. Akibatnya apa? Akibatnya kekhawatiran, kemudian kekayaan, kemudian kenikmatan hidup, itu akhirnya tumbuh juga dalam hidup mereka, dan mengakibatkan hati mereka itu sudah mulai mencintai dunia ini. Nah, hal yang seperti ini akan mengakibatkan firman yang sedang bertumbuh itu tidak akan bisa bertumbuh, dan buah yang dihasilkan bukanlah buah yang matang, masih mentah, dan tentu saja tidak enak untuk dinikmatin. Bapak Ibu Saudara, ketika kita selesai makan siang ataupun makan malam, tentu kita ingin menikmati buah yang matang, yang manis, supaya acara makan kita itu menjadi sempurna. Tapi apa jadinya ketika kita menikmati buah yang kelihatannya memang matang, tapi ternyata rasanya itu asam, rasanya itu kecut. Tentu ini sangat tidak mengenakan ya Bapak Ibu Saudara. Di zaman sekarang itu memang orang menghalalkan segala cara, sehingga buah yang belum matang itu diberi pewarna, sehingga buah itu terlihat seperti buah yang matang. Bahkan beberapa orang itu mempercepat kematangan sebuah buah dengan cara tertentu, sehingga buah yang matangnya itu secara dipaksa. Akibatnya kalau hal ini terjadi, maka buah tersebut akan mengalami kematangan yang tidak sempurna. Dan kematangan yang seperti ini tentu tidak enak untuk dinikmatin. Ya. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita perlu untuk berjaga-jaga supaya kita terus menjadi pohon yang menghasilkan buah-buah yang matang. Sebab firman Tuhan berkata di dalam Lukas 8 ayat 15, firman Tuhan berkata di sana bahwa yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah-buah dalam ketekunan. Firman Tuhan mengajar kita Bapak Ibu Saudara supaya kita memiliki hati yang menyimpan dan melakukan firman Tuhan, bukan yang lain. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, kita harus menjadi pohon-pohon yang akan terus menghasilkan buah-buah yang semakin banyak, dan buah yang kita hasilkan itu adalah buah yang matang, buah yang bisa dinikmatin oleh orang lain, menjadi berkat bagi orang lain, dan yang terutama adalah mempermuliakan Bapa kita di surga. Tuhan Yesus memberkati.